Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman apa kabar? Sebelum kita mulai, saya mohon bantuan klik subscribe dan tanda lonceng. Teman-teman, hari ini saya ingin membicarakan mengenai ide-ide pekerjaan yang bisa kita create sendiri ketika kita belum mendapatkan pekerjaan tetap. Nah, kita langsung aja ya. Ada 7 di sini yang akan saya bicarakan. Yang pertama adalah house sitting. Itu istilah kerennya. House sitting itu sebenarnya adalah eh, bukan penjaga rumah sih sebenarnya. Jadi kita bekerja harian, kita datang hanya untuk bersih-bersih, kemudian menyiram tanaman, memelihara pet di tempat teman kita atau tetangga kita atau saudara kita atau orang lain yang memang mempercayakannya kepada kita, karena pekerjaannya agak sedikit riskan, tapi kita bisa menandatangani kontrak kerja dulu untuk kerahasiaan dan keamanan untuk hal ini. Kemudian yang kedua adalah pet grooming. Nah, pet grooming atau melihara binatang peliharaan ini sebenarnya banyak orang yang membutuhkan saat ini. Ketika mereka liburan panjang atau mereka hanya sekedar butuh bantuan karena memang nggak ada mbak di rumah. Jadi teman-teman bisa menawarkan jasa untuk datang mungkin seminggu 2 kali, seminggu sekali, atau mungkin bahkan setiap hari atau sebulan sekali untuk mengecek kesehatan, untuk memberi makan, untuk melihara, untuk merawat, untuk salon, segala macam. Atau untuk jalan-jalan, atau untuk bawa ke dokter dan sebagainya. Jadi chargingnya bisa per day, per hour, atau per jasa juga bisa. Nah, terus juga kita bisa menawarkan jasa yang ketiga ya, itu adalah merawat orang sakit di rumah. Nah, ini banyak loh sebenarnya kebutuhan ini. Saya ingat waktu mertua saya sakit, kita bingung cari orang yang untuk bantuin, karena memang anaknya ada, cuman kewalahan karena yang sakit banyak, nggak cuma satu, ada 3 gitu, jadi agak kewalahan. Jadi kita butuh temen yang bisa bantuin nyiapin makan, kemudian ngasih obat, cari kebutuhan-kebutuhan perlengkapan untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, pekerjaan lain yang keempat adalah data entry. Data entry ini adalah pekerjaan untuk memasukkan data. Banyak perusahaan ya, walaupun dia UKM gitu ya, yang datanya masih berantakan, data pelanggannya banyak, masih berantakan. Kemudian data-data lainnya yang dia butuhkan untuk dirapihkan di dalam sebuah database. Nah, itu kita bisa bantu. Bisa kerja dari rumah. Kalau misalnya mereka sudah punya sistem database yang baku, ya kita harus kerja di kantor mereka mungkin, tapi waktunya sangat fleksibel, nggak harus dari pagi sampai malam gitu, sampai sore. Nah, yang berikutnya adalah online writer. Ini bisa dikerjakan di rumah. Dari rumah kita bisa menyediakan jasa untuk orang yang membutuhkan konten. Jadi konten script untuk YouTube atau untuk blogger. Bisa juga kita menawarkan membuat artikel buat emak-emak yang mungkin dia butuh membangun sosial medianya, kita bisa bantu. Kemudian juga kita bisa bikinkan copywriter. Copywriter tuh kayak iklan-iklan pendek gitu ya, untuk yang jualan jualan online. Itu kan perlu ya, nggak semua orang bisa. Kalau kamu jago dalam mengolah kata-kata dan marketing, tuh bisa jadi pekerjaan gitu, pekerjaan sambilan. Nah, juga membuat CV. Banyak juga ya anak-anak yang baru lulus nggak tahu nih caranya bikin CV. Bisa juga kita tawarkan jasa itu. Kemudian yang berikutnya adalah virtual PA. Virtual PA atau personal assistant. Kita bisa menawarkan jasa untuk menjadi virtual personal assistant. Apakah itu untuk seseorang eksekutif yang di kantor yang membutuhkan personal assistant untuk ngatur jadwalnya yang udah sangat padat, meeting segala macam, atau untuk mengurus email-emailnya dia yang tidak yang sangat banyak, untuk menjawab ataupun mengklasifikasikan emailnya dia yang mungkin ya, dijawabannya untuk menjawab email-email yang mungkin nggak
yang ada template-nya ya, mungkin misalnya buat selebritis, buat public figure yang banyak sekali mendapat email yang bisa dibantu untuk menjawab gitu. Terus kita juga bisa bantu mungkin emak-emak yang sibuk banget, sosialita yang sibuk butuh personal assistant untuk ngurus anak-anaknya di sekolah, urusan sekolah, kita ke sekolah ngurus berbagai administrasi, hal-hal seperti itulah. Banyak sebenarnya kalau jasa itu ada pasti banyak yang ingin ingin bisa dibantu. Nah, yang ketujuh yang terakhir adalah online tutor. Online tutor di sini maksudnya adalah kita bisa mengajar, apakah itu one by one atau kita bisa lewat Zoom. Kalau one by one kita bisa lihat video call, tapi kalau Zoom pakai lewat Zoom kita mungkin bisa lebih banyak lagi. Misal kita bisa mengajarkan berbagai hal, materi apapun yang kita kuasai. Kalau kita jago melukis, kita bisa ngajarin melukis. Kalau kita jago bercocok tanam, kita bisa mengajarkan bercocok tanam. Kalau kita bisa memasak, kita bisa ngajarin memasak. Kalau kita bisa pelajaran-pelajaran sekolah, kita bisa buka bimbel online dan sebagainya. Bedanya dengan YouTube adalah ini interaktif ya, bisa tanya jawab. Jadi kalau misalnya emak-emak yang suka apa namanya art, kita ajarin cara membuat batik gitu. Nah, kita bisa langsung praktek, mereka praktek, kita lihat, kemudian tanya jawab sampai selesai. Seperti itu. Jadi kelas online lah ya, dan kita jadi gurunya. Itu saya kira sangat banyak yang mau ya, apalagi sekarang lagi pandemi, semua orang di rumah, semua orang pengen cari kegiatan yang bermanfaat. Mungkin itu aja dari saya. Nanti ada lagi 7 ide lainnya, sengaja saya pisah karena banyak sekali dan akan lama panjang. Nah, kalau kalian suka dan merasa manfaat, mohon di-like dan di-share ke teman-teman lainnya agar lebih bermanfaat. Dan jika ada komen, ada usulan lainnya, bisa ditaruh di kolom komen. Nanti kita mungkin akan bisa jawab atau kita akan membuat video lainnya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para subscriber. Demikian dari saya, selamat mencoba.